Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat guru, program Semangat Guru di tahun 2022 ini. Perkenalkan, saya Bapak FX Octav Laudensius dari SD Marsudiri di Yogyakarta akan menyampaikan materi tentang motivasi dan merdeka mengajar. Jadi hari ini yang menjadi hal baru bagi saya untuk dapat mempelajari motivasi dan merdeka belajar dengan mengisi lembar pertama dan lembar kedua dan juga mengikuti webinar pada Semangat Guru seri kedua itu mengetahui bahwa guru itu adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh dengan tekanan atau pressure. Nah, pada kategori itu pun guru lebih sering mengalami stres atau tekanan. Nah, dari pengalaman yang terjadi tadi itu menyebabkan bahwa guru mengalami tekanan, stres yang tinggi dengan beragam penyebabnya, karakteristiknya. Bisa dari tuntutan dari manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah, kemudian bahkan dari pemerintah, seringkali juga masih kita bekerja di malam hari dan akhir pekan, dan tidak jarang kita menggunakan uang pribadi untuk peralatan pembelajaran murid kita. Nah, tentu hal inilah yang menjadi fenomenal bagi kita semua, dan ini mengakibatkan suatu hal yang tidak nyaman tentunya. Yaitu yang pertama, kita sebagai guru dapat mengalami pengalaman menderita mengajar. Stres membuat guru itu menjadi lebih mudah marah, bersikap emosional, panik ketika ada tantangan, enggan mempelajari hal yang baru, hingga menurunkan kualitas hidup dan relasi sosial. Dan yang kedua, bahkan murid itu mengalami penderitaan, menderita belajar, begitu ya, merasa tidak berdaya dalam proses pembelajaran. Murid menjadi tidak percaya diri dalam berpendapat sehingga membuat kegaduhan sendiri, dan pada akhirnya murid pun tidak sepenuhnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Padahal sebagai pendidik itu kita mempunyai harapan yang indah baik terhadap diri sendiri maupun terhadap murid-murid kita. Guru semangat mengajarnya itu harus tangguh menghadapi tantangan, mandiri mencari solusi, reflektif terhadap kesalahan, bercermin adaptif melakukan perbaikan maupun murid belajar dengan kemauan sendiri, tangguh menghadapi tantangan, mandiri mengatasi kesulitan, dan reflektif terhadap kesalahan, dan adaptif melakukan perbaikan. Itu harapan kita kepada para murid kita. Nah, jadi sejumlah harapan tersebut pada dasarnya menggambarkan merdeka belajar atau self-regulate learning, yaitu suatu kapasitas untuk mengatur diri sendiri, suatu urusan yang menjadi tanggung jawab kita. Di lembar aksi yang pertama itu membantu saya untuk melatih motivasi. Saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada level-level pemicu stres yang rentan dialami oleh guru. Mungkin saya atau Anda berada di level 1, 2, atau bahkan 3. Oke, tidak mengapa. Selama kita sadar diri di mana posisi kita dan terus bersemangat mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Sejumlah harapan tersebut pada dasarnya menggambarkan pengalaman merdeka belajar atau self-regulated learning, yaitu suatu kapasitas untuk mengatur sendiri suatu urusan yang menjadi tanggung jawab kita. Harapan kuat untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan motivasi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tips Anda atau tips saya untuk para pengajar untuk dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar itu adalah saya mengajak para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar adalah dengan belajar bahagia atau joyful learning. Ini menurut penelitian Dave Mayner. Maka guru harus mengelola motivasi dengan mengubah dari cara mengingat remembering menjadi suatu mencipta atau kreatif. Oke, maka mari mengikuti dengan sungguh dan detail program Semangat Guru
yang seri kedua ini untuk membahas kemampuan non-teknis ini sebagai fondasi implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, salam sahabat program Semangat Guru seri. Terima kasih.